Selamat sore. Kita bahas IPL. Sebenarnya nggak ada kejutan, cuman cukup banyak yang dibahas, terutama Chelsea Liverpool ya, karena perkembangan internal di kedua tim ini sangat signifikan. Satu Chelsea meningkat dan Liverpool menurun dari sisi permainan. Jadi jangan kalian seperti kardus ya. Kayak gue lihat di Twitter gue udah bisa menilai ini itu apa, padahal nonton juga enggak. Di sini kita bahas, tapi gue mau mulai dulu dengan sambil lihat laptop gue. Ini datanya dari live score. Live score itu agak jelek kalau gue bilang datanya. Em, ya kira-kira aja. City 8 shots on target, Sheffield 1 shot of targetnya Sheffield 1, City 3, ball possession 66%. Jadi City sebenarnya nggak banyak berubah dan nampaknya Pep tidak belajar seperti yang gue sudah katakan di preview gue, bahwa mereka itu nggak punya orang yang cetak gol, sangat sulit. Kalau kita lihat dari line up-nya juga, Sterling sebagai striker, Ferran Torres kiri, Mahrez, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Kalau lu lihat Kevin De Bruyne nonton dibanding Bernardo Silva, ini kan tipikal Pep tidak merubah sama sekali. Dan kebetulan punya yang namanya Kyle Walker yang bisa cetak gol, notabene back kanan. Kevin De Bruyne itu very smart ya. Jadi kalau gue bilang dribbling, lu harus lihat momennya kapan Kevin De Bruyne dribbling dan kapan siapa namanya, Bernardo Silva. Kevin De Bruyne dribbling itu nggak satu lawan satu biasanya. Dia dribbling cari space, kalau sedikit di press dia passing dia minta lagi, dia memposisi diri kan selalu tepat, bisa di passing. Bernardo Silva beda, dia dribbling itu untuk ngelewatin atau kalau dipepet baru dribbling, ujung-ujungnya berada di titik ini, mutar-mutar baliknya ke titik ini juga. Dan ini sudah berkali-kali. That's why salah satu kelemahan City adalah tidak ada penggantinya David Silva yang sepadan. Gundogan pemain bagus, visi bagus, cuman karakternya lebih bertahan daripada menyerang. Tidak se-skillful dari passing juga seperti David Silva. Maka dari itu jangan heran selama Bernardo Silva main, ya kalau dia main di sayap kanan lah, sekali-sekali dia bisa gocek, passing, sekali-sekali aja. Tapi secara overall, kalau gue bilang ini tim nggak cocok untuk City. Cocoknya main di Spurs ya, banyak dribbling, counter attack dan lain-lain. Jadi kalau selama line up-nya gini, gue tidak melihat ada perkembangan di City, karena yang terjadi sekarang mereka pegang bola, mereka lakukan shots, tapi ya banyak yang tumpul gitu. Bahkan gue bilang beruntung nggak apa namanya, nggak jebol juga, karena si Sheffield dapat berapa peluang juga. Ederson cukup bagus lah kasarnya, tapi ya secara overall memang berdasarkan serangan, berdasarkan peluang, kualitas permainan City layak menang. Cuman menangnya itu bener-bener nggak gampang. Sebenarnya kalau lu lihat preview gue udah pernah gue bahas tuh sedikit soal City. Kita ke Burnley Chelsea dulu. 3-0. Akhirnya si Hakim Ziyech turun. Sebenarnya Werner mau disimpan kan, karena Pulisic pas warming up cedera, akhirnya Werner main. Tammy Abraham sebagai striker, Werner dari kiri, Ziyech dari kanan. Mason Mount, Kai Havertz cover area kanan, Mason Mount area kiri, 1 DM Kante. Chilwell sama siapa, Reece James ya. Gue nggak tahu ya, mungkin orang bilang Chilwell pemain hebat. Untuk gue Chilwell nggak jelek, tapi kalau dibilang hebat, jauh dari hebat. Ini pemain kayak gini di Belanda itu harganya mungkin 10 juta, 5 juta kali. Lu perhatiin kan, pada saat dia sering kali dia di press dia panik. Oke. Kalau nggak salah dia cuma kasih satu assist yang dianulir golnya Giroud. Tapi nggak kelihatan. Dan berkali-kali ada satu momen di mana Timo Werner masuk di cover 3 orang, justru dia lari ke depan. Kalau gue bilang ini salah. Iya kalau ke passing.
Tapi kalau nggak ke passing, area kiri ini kosong total untuk di counter. Nah, hal detail kecil seperti ini dia masih belum kuasai. Kalau Werner seandainya di dribbling, dikepung, dia harus teriak di belakang dia, itu di belakangnya atau agak ke kiri dikit, biar Werner passingnya passing aman ke belakang. Karena kalau dia ke depan, bola itu bisa ketutup orang, bisa enggak. Kalau enggak sih oke, crossing, belum tentu gol juga. Cuman kalau salah passing atau dipotong, area kiri itu kosong. Dan hal-hal kecil kayak begini itu bisa lawan tim yang besar, itu bisa fatal. Kebetulan lawan timnya si Burnley nggak ada masalah, oke. Jadi untuk gue, Reece James sama. Reece James itu diberi space sama Ziyech. Ziyech masuk, dia come up bagus. Tapi berapa passing sih? Berapa crossing yang akurat? Nggak banyak juga. Dan kedua pemain ini secara defensif lawan Burnley belum teruji. Di press saja lawan Burnley kewalahan. Gimana kalau ketemu tim yang lebih besar? Kalau teruji, dan Reece James udah berapa kali, Chilwell pun juga kelihatan mereka mediocre kalau sana mereka tertekan ya. Nah, di sisi lain mereka punya Ziyech, dan Ziyech di match kedua jadi 2 kali man of the match dan terbukti passing-passingnya, akurasinya itu luar biasa. Untuk fans Chelsea, lu bayangin deh, Pulisic on fire, Werner on fire, Ziyech on fire, Havertz on fire. Havertz so-so, nggak jelek, tapi dia bisa lebih bagus lagi. Dia butuh waktu lah, dan gue setuju sama Lampard dimainin terus. Kalau lu bandingin dengan 2-3 match pertama, wah itu ancur-ancuran asli. Tapi sekarang jauh lebih, kontribusinya lebih bagus, walaupun dia bisa lebih bagus lagi ya. Tapi so far that's okay. Tammy Abraham nggak kelihatan sama sekali, at all. Mason Mount masih permainannya terlalu rough, terlalu kasar. Kasar bukan dari sisi permainan, tapi timingnya berapa kali dia ambil keputusan salah, sering shooting yang nggak penting, atau harusnya dribbling dia passing kayak gitu gitulah. Cuman ya sekali lagi dia masih muda, oke lah, kasih jam terbang lebih banyak. Kante top posisinya, dan gue bilang nggak ada salahnya juga main dengan 1 DM, oke. Selama Kante berada di posisi DM, dia salah satu untuk gue DM yang terbaik lah. Ya sebenarnya nggak ada, Chelsea tidak mengalami banyak tekanan dari, ya sekali-sekali mereka nyerang. Mendy tampil cukup solid, tapi kalau dibilang apakah kemarin itu lini belakang sudah teruji, kalau gue bilang nggak sama sekali ya. Jadi 3-0 lawan Burnley Sheffield ini kan dua tim yang tahun lalu bagus. Makanya gue sempet tweet ini one season wonder, tahun ini drop seperti biasa. Apalagi ya sisanya nggak ada yang spesial dalam, bahkan di babak kedua gue bilang wah ini mulai agak membosankan karena Burnley itu nggak nendang semua Chelsea. Mereka cuma berharap counter attack. Jadi kalau nggak ada dua tim yang bermain agak membosankan juga. Dan Chelsea main nyerangnya juga sedikit hati-hati, nggak menempatkan banyak pemain di depan bola, sehingga ya so-so lah. Layak 3-0 dan performanya Chelsea meningkat terus. Oke, kita ke Liverpool. Liverpool yang gue berharap turunkan 4-2-3-1, ternyata Klopp balik lagi ke 4-3-3 yang karatan. Oke. Nathaniel Phillips di Twitter banyak yang Nat Phillips gimana, Nat Phillips belum terbukti karena tidak mendapatkan banyak tekanan dari lawan, dari West Ham. West Ham main 5-4-1 kok nggak salah. Ya 5-4-1 ya, pemain kayak gini kan bingung gua sama pelatih kayak begini. Kalau gue bilang lu nggak usah main terbuka, bisa bertahan di babak sendiri, tapi nggak main 5-4-1. Gue selalu anti main kayak begini. At least 3-4-3 lah, atau apa namanya 4-3-3. Tapi ya sudahlah, namanya juga itu. Cuman kita lebih bahas ke Liverpool. Kita lihat. Jadi lini tengah dengan Curtis Jones nggak ada guna sama sekali. Ujung-ujungnya karena mereka parkir base, mutar.
Firmino kalau untuk gue 3-4 match gue cadangin. Serius. Gue rasa Klopp juga sadar dia nggak mungkin puas dengan hasil seperti ini. Oke. Kalau Joe Gomez membuat kesalahan seperti itu, bola udah ngapain dia heading? Bola itu harusnya ditendang. Headingnya salah pula ke lawan gol, kebobolan. Tapi ya nggak banyak pilihan juga di belakang. Si Williams, Phillips atau Gomez. Gomez paling punya jam terbang banyak. Jadi ya sudahlah, kesalahan kayak gitu sama Klopp merem. Hanya lini tengah depan itu kan bisa dirombak. Sekarang kebayang dengan sikon sekarang ya. Kita lupakan yang musim lalu. Dengan sikon sekarang yang ada di benak gue nih 4-2-3-1, Alexander Arnold, Robertson seperti biasa, di tengah ya seralah mau milih Phillips atau Williams. Main pakai 2 DM, Wijnaldum, Henderson, oke? 3 depannya, kanan Diogo, kiri Mane, tengahnya Shaqiri. Depannya Salah. Gue rasa Shaqiri layak diberi kesempatan di posisinya sebagai free role untuk dia. Dia pemain yang paling sedikit dapat kesempatan kalau bilang. Lebih banyak Minamino mainnya. Minamino yang udah dari awal gue bilang ini pemain ancur-ancuran, masih aja dicoba-coba terus. Dan akhirnya kalian tahu sendiri kan Minamino kayak gimana. Firmino out. Nah, dengan 4-2-3-1, Diogo Jota pun sudah membuktikan dia punya kontribusi. Dia sudah bisa beradaptasi tidak sebagai murni winger, tapi lebih insert ke dalam. Di luar satu gol yang dianulir, tapi at least ini orang punya taste, punya sense untuk membunuh, untuk cetak gol. Nah, Salah bisa 90 menit nggak kelihatan, tapi ya emang agak menurun, tapi dia butuh 10 peluang untuk bisa cetak gol. Jadi orang kayak Salah tetap dipertahankan. Mane kemarin nggak begitu kelihatan, tapi Mane itu jarang main jelek, selalu punya kontribusi. Jadi kalau gue bilang nextnya nggak ada salahnya mencoba ya itu 4-2-3-1. By the way, layak menang dengan tim yang juga West Ham bertahan gitu. Aduh, malas banget dah. Untuk gue bullshit untuk main full bertahan, karena kemarin Liverpool pun nggak bagus mainnya sama sekali loh. Jadi banyak sekali celah, terutama di lini tengah dan sayap. Sayap posisinya Robertson itu banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi kalau passing lu buruk ya gimana lagi. Oke, ntar kita lihat MU sama Arsenal, dan besok pasti ada review yang seru. Thanks for watching.